Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara Tom yang berteriak-teriak memanggil sebuah kota berjalan. Tom mengira itu kota dagang. Padahal itu adalah Southeast. Nah, jadi Southeast ini adalah pemburu malam. Terus yang mereka buru adalah orang-orang yang terlantar untuk dijual sebagai budak. Tom dan Hester berusaha lari dari kejaran Southeast. Hester pun terkena anak panah dari Southeast. Untung saja, Tom dan Hester diselamatkan oleh suami istri bernama Mr. Wireland dan Nyonya Wireland yang menggunakan kendaraan bawah tanah mirip kelabang. Sementara itu di kota London, Catherine menemui Pepys dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di lubang pembuangan. Pepys pun bilang kalau ayahnya, Valentine, mendorong Tom ke dalam lubang. Valentine juga banyak melakukan kebohongan. Dia juga membangun sesuatu yang sangat berbahaya di sebuah gereja yang dijaga ketat dan tidak mungkin memasukinya. Catherine pun bersedia membantu Pepys untuk masuk ke dalam gereja itu. Scene kembali pada Hester dan Tom. Hester yang mulai menyukai Tom akhirnya menceritakan masa lalunya pada Tom. Saat ibunya Hester yang bernama Pandora Shaw meninggal, Hester baru berusia 8 tahun. Pandora adalah seorang arkeolog yang suka dengan peradaban kuno dan sering berkeliling dunia. Anjay, barang prasejarahnya motherboard anjir. Valentine sering datang untuk menemani Pandora menggali barang-barang peninggalan peradaban kuno. Tapi semua berubah saat Pandora menemukan sebuah benda yang sangat diinginkan Valentine. Pandora tidak mau menyerahkan benda itu, tapi Valentine membunuh Pandora untuk mengambil benda itu. Dia juga berusaha membunuh Hester, tapi Hester berhasil kabur. Sebelum meninggal, Pandora memberikan sebuah kalung pada Hester. Sementara itu, di tempat lain, Valentine sudah sampai di penjara Sharkmoor. Di sana, dia menengok seorang pasukan Lazarus yang ditangkap karena membunuh banyak orang tanpa alasan. Dia bernama Shark. Shark adalah manusia setengah robot. Dia adalah seorang stalker atau penguntit dan salah satu anggota pasukan Lazarus. Valentine pun bertanya pada Shark, kenapa dia mencari Hester Shaw dan apa yang akan dia lakukan pada Hester. Shark bilang, Hester ingkar janji dan dia ingin membunuh Hester. Lalu Valentine pun menghancurkan penjara itu supaya Shark bisa membunuh Hester. Kembali pada Tom dan Hester yang menyadari kalau mereka dibawa ke tempat pelelangan manusia. Tom menemukan cara untuk kabur lewat lubang di bawah dengan cara meloncat. Tapi Hester tidak bisa melompat karena kakinya terluka cukup parah. Lalu Hester menyuruh Tom untuk pergi sendiri. Tapi Tom tidak tega meninggalkan Hester. Saat Hester mulai dilelang, datang seorang perempuan bernama Anna Feng yang membantu Hester kabur. Nah, si Anna Feng ini adalah salah satu anti-traction yang memiliki nilai buronan tinggi lah. Dia juga temannya dari ibunya si Hester, si Pandora Shaw gitu. Kemudian lelang pun menjadi kacau. Hester melepaskan borgol Tom lalu lari. Tiba-tiba muncul Shark yang memburu Hester. Saat Tom dan Hester terpojok, Anna datang menjemput menggunakan pesawat. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran Shark. Di dalam pesawat, Anna Feng mengobati luka Hester. Hester pun kebingungan kenapa Anna menyelamatkan dia. Anna memberitahu Hester kalau dia adalah teman ibunya. Begitu Anna tahu Pandora meninggal, dia langsung mencari Hester. Anna mengira Hester udah meninggal, sampai dia mendapat kabar kalau Hester masih hidup. Anna sempat kebingungan bagaimana cara Hester bertahan hidup selama ini. Tapi setelah melihat Shark mengejar Hester, akhirnya Anna tahu selama ini yang menjaga dan membesarkan Hester adalah Shark. Nah, koploknya si Tom malah ngejelek-jelekin si Shark dan bilang, Shark itu mayat hidup yang gak punya hati, kejam, gak beradab. Ya pokoknya yang jelek-jelek lah. Anna pun marah besar pada Tom. Ya walau bagaimanapun kan si Shark ini kan yang nyelamatin si Hester gitu kan, yang ngurusin si Hester selama ini. Ya udah kayak orang tuanya si Hester lah. Wajar kalau si Hester marah sama si Tom. Sementara itu,
Valentine yang baru pulang dari penjara didatangi Herbert yang bilang kalau dia punya barang-barang militer dari peradaban kuno. Dan Herbert meminta naik jabatan sebagai imbalan dari barang-barang militer yang dia berikan ke Valentine. Ya padahal mah kan yang ngumpulin barang-barang itu si Tom, bukan si Herbert. Scene kembali pada Tom yang mendekati Hester untuk meminta maaf. Lalu Hester pun menceritakan kalau dirinya diselamatkan dan dibesarkan oleh Shark. Shark membesarkan Hester dengan caranya sendiri, memberi makanan dengan makanan dari peradaban kuno yang dia temukan. Dia juga senang mengumpulkan barang-barang dari peradaban kuno. Hester yakin jauh di dalam diri Shark masih terdapat ingatan tentang anak dan keluarganya. Sampai pada suatu hari, Shark yang melihat Hester yang selalu bersedih, menawarkan pada Hester untuk merubah Hester menjadi seperti dirinya, manusia setengah robot. Dengan begitu, Hester tidak akan bersedih lagi, dan semua ingatan Hester pun akan hilang. Shark akan membunuh Hester dan akan menghidupkan Hester kembali dalam tubuh robotnya. Hester pun berjanji pada Shark dia ingin menjadi seperti Shark. Tapi semua itu berubah setelah Hester melihat Valentine yang dekat dengan posisinya. Akhirnya, Hester kabur dan mengejar Valentine ke kota London. Nah, jadi begitu kenapa si Shark ini ngejar-ngejar si Hester. Karena si Hester ini udah janji mau jadi robot kayak si Shark. Tapi si Hesternya malah kabur gitu. Lalu Shin memperlihatkan Catherine dan Beppis yang menuju ruangan Tom untuk mengambil barang-barang militer milik Tom. Tapi sesampainya di sana, Pomeroy memberitahu kalau barang-barang Tom sudah dibawa oleh para ilmuwan ke gereja tempat proyek Valentine dibuat. Lalu Pomeroy pun membuka jalan rahasia untuk menuju gereja itu. Beppis dan Catherine langsung menuju ke gereja lewat jalan itu. Sementara itu, Anna, Hester, dan Tom pergi ke kota Airhaven yang berada di atas langit. Di sana mereka bertemu dengan Kapten Cora, salah satu anggota Anti-Traction. Di sana mereka juga bertemu dengan Anti-Traction dari kota statik Sunguo. Anna bilang kalau ibunya Hester menemukan sesuatu yang berbahaya yang sangat diinginkan Valentine, dan Anna menanyakan apa yang dibuat Valentine di dalam gereja di kota London pada Tom. Tom bilang gak tahu, sedangkan Hester juga kebingungan apa yang ditemukan ibunya. Setelah dibantu Tom dan menanyakan ciri-ciri benda itu, akhirnya Tom tahu kalau benda yang ditemukan ibunya Hester adalah inti komputer untuk menjalankan senjata mematikan Medusa. Tom juga memberitahu kalau jalan satu-satunya mematikan Medusa dengan cara menancapkan driver penghancur di inti komputer itu. Dan sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan driver penghancur itu. Lalu tiba-tiba Shark muncul dan membuat porak-poranda kota Airhaven. Anna dan kawan-kawan bertarung melawan Shark. Hester mencoba menghentikan pertarungan itu karena nggak tega melihat Shark dikeroyok. Ya karena Hester udah nganggap Shark sebagai orang tuanya. Saat Shark akan membunuh Tom, Hester menghalanginya dan lebih memilih Hester saja yang dibunuh daripada Tom. Melihat hal itu, Shark menyadari bahwa Hester mencintai Tom dan kemudian melepaskan Tom. Lalu Shark membebaskan Hester dari janjinya. Shark yang sudah sekarat karena bertarung melawan anak dan kawan-kawan memberikan kalung peninggalan ibunya yang dulu Hester bawa, dan akhirnya Shark pun almarhum. Scene kembali pada Valentine yang berhasil mengaktifkan Medusa. Lalu datang wali kota Magnus dan memerintahkan Valentine mematikan Medusa. Tapi Valentine tidak mau dan akhirnya membunuh wali kota. Catherine yang melihat hal itu langsung shock dan tidak mau menganggap Valentine sebagai ayahnya lagi. Kemudian Valentine mengumumkan pada warga London kalau mereka akan menyerang kota Sunguo sebagai kota buruan mereka selanjutnya. Hester, Anna, Tom, dan yang lainnya sampai di kota statik Sunguo. Lalu mereka menemui gubernur Tuan. Anna memberitahu gubernur kalau kota London akan menyerang dan Anna menyarankan untuk menyerang London duluan. Tom langsung bilang kalau dia nggak setuju karena itu rumahnya dan banyak warga yang tidak bersalah yang akan menjadi korban. Gubernur Kwan pun bilang kalau sebenarnya dia tidak mau melakukan itu karena hidup manusia sangat dihargai di Sunguo. Kalau ada cara lain yang lebih baik, dia akan mengambil cara itu.
Tapi untuk saat ini tidak ada pilihan lain kecuali menyerang duluan. Alarm dibunyikan dan armada perang Sun Guo sudah bersiap menyerang. Sementara itu di kota London, Valentine sedang menyiapkan Medusa untuk menyerang kota Sun Guo. Hester yang baru sadar dia memiliki kalung pemberian ibunya yang selama ini disimpan Shark, membongkar kalung itu dan menemukan Draper penghancur di dalamnya. Lalu perang pun dimulai. Medusa yang sudah aktif melakukan tembakan pertama. Dan menghancurkan sebagian besar dinding perbatasan kota Sun Guo. Daya hancur senjata Medusa membuat kota Sun Guo porak-poranda. Hester dan Tom menemui Anna dan mengajak Anna dan tim pergi ke London untuk menancapkan driver penghancur di inti komputer Medusa. Anna dan tim pun bersiap untuk terbang ke London. Sebelum pergi, Anna menanyakan apakah Hester yakin untuk pergi ke London karena ini sama saja seperti misi bunuh diri. Hester pun meyakinkan Anna kalau dia siap mati untuk misi ini. Dia lakukan ini demi ibunya Pandora Shaw. Mereka pun terbang menuju kota London. Anggota anti-traction mulai berguguran karena diserang kota London. Hester dan Anna berhasil masuk ke dalam kota London, sedangkan Tom pergi membawa pesawat milik Anna. Sementara itu di dalam gereja terdapat kekacauan karena Medusa tidak stabil dan suhunya makin meningkat saat akan melakukan tembakan yang kedua. Anna yang berhasil masuk ke gereja menembak Valentine, tapi Valentine berhasil melawan dan membuat Anna tertembak. Valentine pun mendekati Anna yang ada di lantai 2 lalu berkelahi dengannya. Sementara itu Hester memasang driver penghancur pada inti komputer Medusa. Medusa pun berhasil dihancurkan. Tapi sayangnya Anna gugur karena ditusuk oleh Valentine. Hester pun kabur saat Valentine mengejar Hester dan keluar dari gereja. Dia bertemu dengan Catherine. Valentine mengajak Catherine pergi, tapi Catherine menolaknya karena sudah tidak percaya lagi dengan Valentine. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari ruang kontrol kota London. Saat Catherine masuk ke ruang kontrol, ternyata semua operatornya sudah dibunuh oleh anak buahnya Valentine. Valentine berencana menabrakkan kota London ke dinding kota Sun Guo. Valentine pun lari menuju pesawat yang sudah menunggunya untuk kabur. Tapi pesawat itu dirantai ke kota London dan tidak bisa terbang. Ternyata Hester yang merantai pesawat Valentine dan menunggu Valentine di atas pesawatnya. Scene kembali ke Catherine yang mencari cara menghentikan kota London karena remnya sudah dirusak oleh anak buahnya Valentine. Lalu Tom menghubungi ke ruang kontrol dan memperingati kota London akan menabrak. Saat Catherine bilang remnya rusak, Tom menyuruh membuka mulut kota London. Tom berencana merusak mesin kota London dari dalam menggunakan pesawat milik Anna. Sementara itu, Valentine memberitahu Hester kalau Valentine adalah ayahnya. Hester yang shock membuat dia lengah dan membuat Valentine berhasil merebut pistol milik Hester. Tom yang berhasil meledakkan mesin kota London membuat guncangan yang hebat. Hester pun memanfaatkan situasi itu untuk menyerang Valentine. Saat Hester akan membunuh Valentine, Tom datang untuk menjemput Hester. Hester pun tidak jadi membunuh Valentine, lalu meloncat ke pesawat Tom. Kemudian Tom menembak pesawat yang dinaiki Valentine dan membuat pesawatnya jatuh. Valentine yang masih hidup akhirnya jadi almarhum karena terlindas kota London. Dan lalu akhirnya kota London pun berhenti. Di akhir film, Gubernur Kwan menerima warga London untuk hidup bersama di kota Sun Guo. Sementara itu, Hester dan Tom pergi menggunakan pesawat milik Anna untuk berkeliling dunia. Dan film pun selesai. Salah satu film yang sangat menarik dari segi alur cerita menurut gua. Ya karena filmnya juga kan berdasarkan novel yang dapetin penghargaan banyak banget gitu kan. Nah novelnya sendiri ada 4 cerita sih, yaitu Mortal Engine, Predator Gold, Imperial Davis, sama A Darkling Flame. Ya itulah susah anjir. Yang baru gua tahu dibikin film sih baru Mortal Engine doang ya. Tapi kalau yang lainnya udah dibikin film, coba kasih tahu gua dah. Atau nanti gue cari tahu dah.
Dan film ini sendiri sangat luar biasa sih menurut gua. Efek CGI-nya itu bagus banget sih ya, walaupun ada beberapa scene yang kurang sih menurut gua. Overall film ini seru banget dah. Mending lu tonton langsung dah filmnya lu. Wah, pokoknya seru dah pokoknya. Pokoknya lu tonton dah. Ya udah segini aja konten nyeritain film kali ini. Jaga kesehatan, jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Bye.